Nah ini udah, kalau memang kayak misalnya tadi dikatakan ada yang ingin berdebat lagi atau berdiskusi, apa sih yang mau didebatkan lagi? Pembuka kesimpulan ini bahwa Balawi bukan cucu Nabi. Mustahil dari DNA mereka cucu Nabi. Jangankan mereka cucu Nabi, orang Arab aja bukan. Ini kesimpulan sudah kesimpulan qat'i. Sesuatu yang qat'i itu tidak usah diperdebatkan lagi. Sesuatu yang belum jelas, itu baru sesuatu yang ditaruh di meja. Iya. Betul. Kalau sesuatu yang qat'i bahwa gula itu manis, lah kita tidak boleh menerima sebuah pernyataan dari orang lain bahwa gula itu pahit, kita sudah merasakan bahwa gula itu manis. Ini namanya qat'i. Sesuatu yang qat'i tinggal rasakan aja bareng-bareng. Nggak boleh husnudon. Nggak saya nggak mau rasain gula. Saya mau husnudon aja. Nggak boleh, bos. Kalau saya mengatakan gula ini manis, sudah merasakan. Anda mengatakan gula ini pahit, bagaimana? Nggak mau saya merasakan. Saya maunya husnudon bahwa gula ini pahit. Nggak boleh seperti itu. Nah ini maka Gus Aziz ini luar biasa. Gus Aziz ini adalah salah satu putra Nusantara yang hari ini memberikan pencerahan tanpa ada rasa bosan. Bang Teja demikian. Saya bukan ini di depan orangnya memuji, karena memang sepantasnya. Karena setiap masa akan melahirkan anak-anak kebanggaannya. Masa lalu ada Panglima Polim, masa lalu ada Teguh Umar, masa lalu ada Cut Nyadin, masa lalu ada Hamengkubuwono, masa lalu ada Wangsakara, masa lalu ada Kastin, masa lalu ada banyak putra-putra Nusantara yang pada zamannya mereka tidak hanya tidur nyenyak di kasur-kasur mereka, tidak hanya nyaman dengan kekayaan yang mereka miliki sementara melihat rakyatnya menderita. Mereka berani mengambil resiko, masuk ke hutan, dicaci maki demi membela bangsa dan negaranya pada saat itu. Dan hari ini Nusantara melahirkan sosok-sosok itu banyak sekali yang siap, tidak populer, yang siap untuk mencerahkan saudara-saudaranya. Karena apa? Karena yang menjadi korban hari ini adalah saudara-saudara mereka. Dan wajib bagi mereka untuk memberikan pencerahan itu, walaupun yang diberikan pencerahan marah terhadap mereka. Makanya kasih senyum saudara kita yang masih marah kepada kita. Kenapa? Karena kita begini untuk mereka. Kalau misalnya ada orang, begini, misalnya ada orang penelitian, membentuk atau mengawinkan buah mangga yang satu dengan buah mangga yang lain. Ini buah mangga manis, tapi dia tidak enak dagingnya. Ini buah yang enak dagingnya, tapi tidak manis. Kemudian muncullah sebuah pohon. Setelah muncul sebuah pohon, kemudian berbuah ribuan buahnya. Bagaimana cara kita untuk mengetahui hasil perkawinan buah ini berhasil ataukah tidak? Buahnya manis atau tidak? Ketika buahnya sudah kelihatan matang, kita icipi, kita jajal, manis ataukah tidak. Nggak boleh kita sudah bersusah payah, jangan sampai kita terluka. Kita jangan mencicipi buah ini, kita bikin iklan aja di televisi bahwa buah ini manis, enak, dan gurih, lalu kita jual ke seluruh pelosok negeri. Kemudian nanti orang-orang marah kalau ketahuan ini nggak manis. Itu biarin aja. Bagaimana keadaan? Husnudon aja. Husnudon. Kalau asam husnudon. Lalu mesenlah misalnya Gus Aziz Jazuli ini dari gunung di Anyer sana. Mesen 5 kilo. Pasti jajal pahit. Pahit ini. Tidak sesuai iklannya yang ada. Nggak boleh komplain. Katanya manis, tapi ternyata pas di jajal ini pahit. Apa yang harus dilakukan oleh Gus Aziz Jazuli ketika dia melihat tetangganya mesen buah yang sama? Katanya Gus Aziz Jazuli ulama juga, seorang ulama membeli buah itu. Saya juga beli. Apakah ketika ditanya Gus Aziz Jazuli, Gus, apakah buah itu manis? Apakah kecut? Apa yang harus dijawab oleh Gus Aziz Jazuli? Pahit atau manis? Pahit. Kalau misalnya saya husnudon berarti Gus Aziz Jazuli berbohong. Atau dia tidak bertanya. Tetangganya tidak bertanya, tapi Gus Aziz Jazuli tahu tetangganya mau beli. Apa yang harus dilakukan oleh Gus Aziz Jazuli? Yang harus dilakukan oleh Gus Aziz adalah memberitahu pada dia, jangan beli buah itu karena buah itu pahit, tidak sama dengan iklannya. Nah, ini saya yakin, saya itu melihat orang-orang Gus Aziz sebagai alumni Yaman, Bang Teja sebagai alumni Petamburan. Betul.
Saya juga teman banyak habaib dan lain sebagainya dulu. Rumah saya itu tempat persinggahan para habaib, Bang TJ. Ada yang mau ke Palembang, mampir dulu. Ada yang mau ke Pandeglang, mampir dulu. Biasa-biasa aja. Teman-teman saya itu memang sejak Bab Nasam ini nggak ada yang datang lagi kecuali satu orang, dan sekarang sudah orangnya meninggal dunia. Biasa-biasa aja walaupun udah tahu Bab Nasam itu. Nah, ini yang hari ini tidak boleh ada misalnya seseorang yang mengatakan bahwa orang-orang itu karena kebencian. Kebencian seperti apa? Apakah orang yang mengatakan buah pahit itu pahit adalah karena kebencian? Bukan, itu karena kasih sayang dan cinta agar tidak banyak orang tertipu seperti saya yang telah beli buah 5 kilo yang katanya manis ternyata pahit. Nah, itu mungkin Bang TJ. Mohon maaf. Betul. Ya. Sangat bagus sekali analogi dari Kiai Imad ya terkait masalah itu. Saya sering juga mengatakan kepada teman-teman bahwa kita beragama itu modalnya bukan husnudon, tetapi harus ada dalil. Ketika dia mengatakan sesuatu itu harus bisa dibuktikan melalui dalil. Nah, jadi begitu kita beragama, bukan husnudon. Ada maling masuk ke rumah, ada rampok masuk ke rumah, husnudon aja. Kan nggak bisa seperti itu. Apa-apa husnudon, ada penjahat. Kita harus berhusnudon kepada sesuatu yang memang kita belum tahu. Tetapi di balik husnudon itu, kalau memang gerak-gerik dia mencurigakan, kita harus waspada. Waspada itu penting. Bukan husnudonnya dikedepankan gitu. Contohnya seperti sekarang. Ketika mereka tidak bisa membuktikan kitab sejaman seperti yang dipertanyakan di awal-awal oleh Kiai Imad, malah sudah mereka ngirim orang ke luar negeri untuk bertamasya. Ketika beliau pulang dari tamasyanya, belum bisa juga untuk membuktikan apa yang mereka bilang. Kemudian mereka merubah aturan. Syuhra wal istifadah dan husnudon aja. Syuhra wal istifadah seperti apa yang sering kita dengar pernyataan Kiai Imad, kalau belum ada yang mendebat atau belum ada yang mengingkari, masih sah-sah aja gitu. Syuhra wal istifadah. Tapi kalau ada yang bertanya, kalau ada yang mempermasalahkan, kemudian kita nggak bisa jawab, syuhra wal istifadahnya gimana itu? Gitu. Nah, jadi Bang, ini sangat menarik. Ya. Kalau sekarang kan tidak lagi mencari kitab sejaman, tapi dalil daripada saya dan Gus Ajuz Jazuli, yaitu kitab Sejarah Mubarakah yang dihancurkan. Sekarang narasinya Sejarah Mubarakah itu ternyata bukan karangan dari Syekh atau Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, tetapi dari Ibnu Ayyubah. Itu ngomong di Malaysia. Itu Al-Habib Rumel itu ngomong di Malaysia. Saya dikirim link oleh teman, itu saya ketawa-ketawa, ya Allah, kata saya. Makanya udah tidak saya bahas lagi. Ini hanya karena harus diambil namanya untuk contoh bahwa apa yang dipertahankan hari ini bukan lagi dalil, ya, tetapi muter-muter agar lama-lama orang capek, atau nanti kibin-kibin itu dengan narasi-narasi yang masih mereka upayakan itu bisa terjebak di situ. Ya, tetapi semua ada masanya, dan hari ini adalah masa di mana nasab mereka ini sudah terbongkar. Di Yaman kemarin dari keluarga Bawazir baru ditulis kemarin ya 20 tanggal berapa? Tanggal 13 ya, hari Rabu itu. Tanggal 13 Mei dari keluarga Bawazir yang ada di Yaman, yang ada di Tarim, sekitar Tarim di situ, itu sudah menulis yang sama seperti saya. Nah, bahkan narasi-narasinya pun ini sudah semakin berani. Dari keluarga-keluarga yang lain pun, di As-Suaibi dan yang lain, sekarang mereka mulai terbuka. Oh, memang ada masalah ini. Karena apa? Saya pernah katakan Gus Aziz bahwa kalau sejarawan-sejarawan Yaman ketemu saya, kemudian saya kasih kunci-kunci, maka mereka akan terbuka dari genggaman sejarah cipta kondisi dari keluarga Balawi ini. Karena yang ada itu, Bang TJ, adalah cipta kondisi sejarah, cipta kondisi historis yang ditenagai oleh sebuah keinginan kuat untuk menguasai secara dominasi spiritual. Paham. Ya. Jadi, dan itu banyak yang terjebak. Sejarawan banyak yang terjebak. Saya lihat baru hanya ada beberapa profesor yang terbuka. Profesor Muflih,
kemudian sekarang tambah Profesor tambah Syekh Salim bin Muhammad Al-Qadi Bawazir, Syekh Abdullah Suaibi, kemudian dari golongan Salafiyah itu ada Syekh Muqbil Al-Wada'i dan lain sebagainya. Ini mulai terbuka bahwa memang klaim yang selama ini apa namanya itu digembar-gemborkan ternyata tidak terbukti dalam sejarah. Sebuah klaim yang ada di 9 itu ramai hanya di abad setelah 9, abad 10, abad 11, 12, 13. Sebelumnya is nothing. Tidak ada satu informasi pun bahwa mereka keturunan Nabi. Dan sekarang ini mulai ulama-ulama Yaman itu membaca kitab-kitab sebelum abad ke-9. Sebelum abad 9 itu ramai kitab. Dari mulai kitab hadis, kitab sejarah, kitab fikih, kitab nahu. Karena ulama-ulama Yaman, orang-orang Yaman asli itu, orangnya cerdas-cerdas. Mereka kebanyakan keturunan dari orang-orang mulia dari Bani Qahtan. Seorang syarif Bani Qahtan, raja-raja Qahtan. Kemudian ada yang pendatang dari Mekah Madinah, yaitu dari Bawazir, Baswedan. Ini Bani Quraisy dan telah terverifikasi secara DNA. DNA mereka betul-betul DNA orang Arab. Nah, jadi secara nasab ini Bawazir misalnya adalah keturunan dari Bani Abbas, dari Ibnu Abbas, pamannya Rasulullah, yang DNA-nya sama dengan DNA Rasulullah. Nah, kemudian secara nasab pun terverifikasi. Nah, dan tetapi kemudian mereka kok bisa kalah di sana, kenapa? Karena mereka sebagai orang Quraisy asli itu ya mirip dengan orang Indonesia ini, mirip dengan keturunan Wali Songo, karena keturunan Wali Songo itu Bani Quraisy juga. Jadi mereka kalau misalnya kayak Bang Teja tadi saya bilang turunan raja besar, itu dia malu menampik, bukan, saya bukan turunan raja. Kenapa? Karena memang malu. Leluhur kita seperti itu, kitanya hanya bisa seperti ini. Nah, tetapi ada orang yang yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Orang-orang yang senang dia dipuji tentang apa yang tidak mereka lakukan. Yang dimaksud mereka ini adalah leluhur mereka. Leluhur mereka tidak melakukan apa-apa, tapi mereka senang dipuji dengan apa yang tidak dilakukan oleh leluhur mereka itu, karena dengan leluhur mereka dipuji, mereka akan terangkat juga. Kenapa harus ada makam-makam palsu yang diasosiasikan orang-orang di masa lalu? Karena orang yang mengaku keturunannya di masa ini kemudian akan terangkat karena diciptakan leluhur palsu di masa lalu yang dikatakan sebagai pendiri NU misalnya, yang dikatakan sebagai seorang yang perang di Yogyakarta kata semua diningrat. Padahal semua itu bohong belaka. Dia tahu itu bohong, tapi ketika ada orang yang memujinya, dia merasa senang juga. Itu ciri-ciri nasab palsu, itu ciri-ciri penipu. Betul, betul. Kiai, kalau misalnya untuk mengetahui orang yang pernah ada di masa lalu, apa cukup dengan kuburannya? Atau memang harus ada karyanya kalau dia tokoh besar? Gitu? Kalau orang yang tidak bermasalah itu mudah sekali sebenarnya. Orang yang tidak, tokoh yang tidak bermasalah, itu sangat mudah sekali. Misalnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 150 lahir, 204 Hijriah wafat. Lebih jauh dari Balawi ini, lebih jauh dari Ubaidillah yang 383 Hijriah. Tetapi kitabnya ada. Kemudian terkenal. Bukti-bukti eksternal, tulisan-tulisan kitabun kharijiyun, itu banyak yang menulis nama Imam Syafi'i. Orang yang mengaku muridnya, kemudian ada. Menulis kitab juga yang mengaku muridnya. Yang mengaku temannya, yaitu muridnya Abu Hanifah, menulis juga tentang Syafi'i. Yang mengaku gurunya Imam Malik juga menulis tentang Syafi'i. Imam Syafi'inya mengaku murid Imam Malik, terverifikasi dalam kitab Imam Malik. Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, Imam Ahmad bin Hanbal, murid Imam Syafi'i, menulis kitab. Kemudian mengaku dia murid dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'inya juga dalam kitabnya mengakui Ahmad bin Hanbal. Orang pernah bertemu dan berguru kepadanya. Ini cara-cara memverifikasi orang-orang yang betul pernah ada di masa lalu. Orang yang sebesar Imam Syafi'i, hari ini Bang Teja pernah dengar nggak orang-orang yang membanggakan diri sebagai keturunan Imam Syafi'i? Tidak ada. Belum pernah dengar di dunia ada orang yang mengaku keturunan Imam Syafi'i. Kemudian mengatakan, anak keturunan Imam Syafi'i, cium tangan. Tidak ada. Padahal orang sebesar Imam Syafi'i, orang sebesar Imam Malik, hari ini ada nggak yang mengaku turunannya?
muter-muter ke pondok-pondok. Tidak ada, padahal kita pintar. Di antaranya dengan wasilah kitab-kitab Imam Asy-Syafi'i. Tidak ada. Orang-orang besar di masa lalu, keturunannya adabnya itu mirip dengan Bang TJ. Mungkin keturunan Imam Syafi'i ada, tetapi dia menyembunyikan diri karena apa? Karena ilmunya tidak seperti leluhurnya itu. Karena kemampuannya tidak seperti leluhurnya itu. Nanti mungkin kalau suatu masa, suatu ketika ada seorang keturunan Imam Asy-Syafi'i, insoha ada, kalau misalnya ini betul ada, maka baru dia akan mengaku saya turunan Imam Asy-Syafi'i. Ketika pangkatnya sama dengan Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini orang asli loh, ada di masa lalu. Keturunan Raja Ken Arok. Besar sekali dia dulu. Jarang orang ngaku saya turunan Ken Arok, enggak ada. Turunan Siliwangi memang banyak yang mengaku. Ya, untuk apa itu? Hanya untuk silaturahmi saja. Dan berani tes DNA apabila ada darah Siliwangi ataukah tidak. Darah Patahilah ada ataukah tidak. Darah Samudra Pasai ada ataukah tidak. Ini kalau tapi bukan untuk menjajah orang. Bukan untuk menjajah orang. Gitu. Iya, bukan. Ini misalnya, misal Bang Tejen tidak percaya kalau saya turunan Aceh. Bisa dites DNA. Saya dan Bang Teja apakah ada pertemuan genetik, kata Dr. Sugeng, terminal mana? Itu ada nanti. Bisa jadi dari apa namanya itu yang dekat, minimal dari yang jauh, dari Syekh Nabi Nuh alaihissalam misalnya. Ini pasti ada keterkaitan saja. Dan semua sekali lagi tidak perlulah membangga-banggakan keturunan masa lalu. Keturunannya seperti apa? Itu tidak penting. Yang penting hari ini kamu jadi apa? Hari ini kamu jadi apa? Apa yang kamu bisa lakukan? Ketika masyarakat membutuhkan seorang yang berspeak up tentang kebenaran, kamu berani atau tidak? Gak usah kamu banggakan kebenaran di masa lalu. Kalau hari ini kamu diam, datuk kamu pun kira-kira sama seperti itu. Kalau di masa penjajahan, kamu mengaku sebagai keturunan seseorang, kamu lihat di masa penjajahan itu, datuk kamu ngeringkuk saya di dalam kasur atau di atas kasur, maka kira-kira kamu hari ini adalah kaca benggala dari leluhurmu masa lalu. Dan itu sebenarnya sesuatu yang tidak patut terlalu dilebih-lebihkan dan dibahas. Betul. Setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Hari ini adalah masanya. Teuku Iqbal Johar, Aziz Jazuli, Imaduddin Usman. Masa lalu bisa siapa saja yang mengisi. Tapi hari ini putra-putri bangsa Indonesia yang ada di layar yang saya lihat ini, Teuku Iqbal Johar, Aziz Jazuli, Imaduddin Usman. Masya Allah. Betul. Saya pernah diajarkan tentang kita tidak boleh membangga-banggakan nasab. Dan kita nggak boleh, sekalipun kita keturunan yang mulia, kita nggak boleh membangga-banggakan nasab. Nggak boleh kita memamerkan tentang diri kita. Nasab itu untuk keluarga kita, sebagai kita silaturahmi dengan keluarga. Kenapa? Kalau misalnya orang yang mulia di masa lalu itu, kemudian kita hari ini orang yang serampangan, justru itu akan menjadi cacian, menjadi bulian, menjadi hinaan untuk orang-orang yang pernah hidup dan dimuliakan di masa lalu. Maka dulu saya pernah mengingatkan juga beberapa orang, Habib, jangan berlebihan ketika ente menceritakan garomah Datuk ente. Karena suatu saat nanti, apabila itu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan, dengan apa yang disebut dengan kebenaran, justru itu akan berbalik menjadi bulian, menjadi makian, menjadi hinaan. Dan itu kenyataan hari ini, Yai, dan juga Gus Jazuli. Itu sudah kita ingatkan. Iya, karomah itu begini ya. Mungkin terjadi, tapi tidak hanya untuk orang masa lalu. Orang masa kini bisa berkaromah. Udah, begini aja. Jangan bicarakan karomah-karomah orang yang masa lalu. Atau ilmu-ilmu orang yang ada di masa lalu dibangga-banggakan orang yang nggak ada. Sejarahnya nggak ada. Lahir juga nggak kali itu. Dibanggakan. Yang ada aja siapa? Yang ada hari ini, coba keramatnya yang bisa nurunin apa namanya itu, lantai dari emas. Lantai emas. Ya, ini bangsa Indonesia lagi butuh ini untuk makan gizi gratis. Rakyat. Kalau siapa yang bisa tuh dari Balawi? Jangan bicarakan masa lalu. Masa lalu tidak bisa diverifikasi. Sesuatu yang tidak bisa diverifikasi itu subjektif dan spekulatif. Sekarang kita butuh kebenaran objektif. Kebenaran objektif, kebenaran yang bisa diverifikasi, kebenaran yang berdasarkan data,
Siapa yang masih hidup? Jangan yang sudah wafat dikatakan hafal hadis sekian juta. Yang masih hidup siapa? Kita bisa verifikasi. Kalau mengatakan sudah hafal hadis 100.000 hadis, coba kitab hadis Bukhari hanya ada 4.000 hadis. Kita pegang kitabnya karena kita nggak hafal hadis Bukhari satu kitab kan. Saya yang pegang Imaduddin Usman. Siapa itu yang katanya dari Balawi hafal 100.000 hadis? Di shooting. Saya minta dia bacakan dari Babul Wahyi sampai akhir kitab Al-Bukhari. Itu aja, 4.000 hadis saja. Kalau misalnya itu hafal, saya kasih hadiah HP saya yang panas ini mati tadi. HP baru 15 menit kita ini langsung panas, 3 detik lagi HP Anda mati. Mati. Saya tambah hadiahnya. Saya kasih Asbaqul Mazmumah ini. Asbaqul Mazmumah yang fungsinya bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Iya, jadi itu karomah itu. Karomah itu bagi saya ya. Nggak tahu saya kalau apa Bang Iqbal, Bang TJ, Bang Aziz Jazuli, apakah percaya karomah? Kalau saya percaya karena beberapa kali saya menemukan karomahnya manusia. Karomah kiai-kiai itu saya menemukan. Jadi saya sendiri menemukan orang yang punya karomah. Jadi saya percaya tentang karomah. Cuma karomah itu verifikatif juga. Artinya orangnya itu bisa diverifikasi. Saya kenal dengan kiai-kiai yang memiliki itu dan banyak saksinya. Bukan hanya orangnya sudah wafat ratusan tahun yang lalu, kemudian ditulis hari ini. Kayak Syaikhul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu warda. Itu keramat-keramatnya ditulis berdekatan dengan masa di mana beliau itu ada. Jadi orang percaya bahwa beliau punya karomah yang luar biasa. Tapi karomah-karomah dari keluarga Balawi yang saya temukan dari Ali Khalil Qassam, Faqih Muqaddam, dan kemudian Sahib Mirbat, itu tidak ada landasan teoritis yang dapat membantu bahwa itu adalah sebuah kebenaran objektif. Kenapa? Tidak ada referensinya. Adanya di abad 9. Surat menyurat antara Faqih Al-Muqaddam dengan Sa'aduddin Az-Zifari. Tidak ada itu. Kenapa saya berani mengatakan tidak ada? Karena peristiwa yang terjadi 653 Hijriyah dicatat 895 Hijriyah. Nah, ini tidak ada sama sekali apa namanya itu tangga untuk kita bisa sampai kepada masa itu, nggak ada sama sekali. Jadi diambil dari ruang hampa, kemudian kita hari ini harus meyakini apa gitu, kita harus meyakini. Memang otak-otak bangsa Indonesia tidak cerdas-cerdas. Dari dulu leluhur kita bikin kerajaan-kerajaan besar. Dari dulu leluhur kita bikin Borobudur, bikin Candi Jago, Candi Tikus, kemudian bikin Gunung Padang di Jawa Barat dan lain sebagainya. Tahun 700 Masehi, 700 Hijriah, Ibnu Battuta sudah pergi ke Aceh dan di sana lihat dia seorang raja yang saleh, raja yang dicintai rakyatnya, yang telah memeluk agama Islam, yang telah bermadzhab Syafi'i, yang telah memiliki kapal-kapal besar, diagungkan oleh para raja-raja lainnya. Nah, itu leluhur-leluhur kita masa lalu bangsa Nusantara. Ente leluhurnya siapa? Sebutkan. Nggak ada. Ibnu Battuta nggak mencatat leluhur ente. Yang dicatat leluhur kita. Yang dicatat Ibnu Battuta itu leluhur kita, bukan leluhur ente. Leluhur kita orang besar tercatat oleh Ibnu Battuta di abad 7. Mana catatan tentang leluhur ente? Dari kitab mana saja? Nggak ada. Kita lebih mulia daripada ente. Maaf. Karena ini kenyataan sejarah yang tertulis. Bukan dari kami yang mencatat. Yang mencatat orang lain. Yang mencatat Ibnu Battuta. Seorang pengelana dari Maroko. Yang datang ke negeri kami. Mencatat kemuliaan kami. Mencatat kakek-kakek kami. Sekarang aneh tanya. Yang mencatat kakek ente di masa mereka siapa? Siapa yang lebih mulia, kakek ente apa kakek aneh? Kakek aneh yang lebih mulia daripada kakek ente. Ini yang terjadi dalam sejarah. Dan ini bisa diverifikasi. Ini kenapa pada diam begini dua-duanya? Aku di-sliding lagi nanti ya. Betul begitu ya. Kita makin lama, kalau kita dengerin datuk mereka, makin lama datuk kita bukan siapa-siapa. Makanya saya tanya sama mereka, kalau semua datuk kalian yang berjuang, datuk kalian yang menyebarkan Islam, datuk kalian, terus datuk kami sebagai pemilik negeri ini ngapain gitu masa hidupnya? Ngapain gitu?
Kemudian ketika mereka tidak mampu, maaf ya, saya dikasih kesempatan kan barusan. Sedikit lagi. Seandainya semua itu datuk mereka, kemudian ada datuk kita yang hebat gitu, seperti misalnya Wali Songo gitu kan, maksudnya datuk bangsa Nusantara, nanti takut di framing saya ngaku-ngaku cucu Wali Songo gitu. Nah, jadi ketika datuk kita itu nggak bisa mereka jatuhkan, kemudian mereka begal di situ, mereka hadang nasab beliau di tengah jalan, tiba-tiba udah jadi dari jalur Amul Faqih. Itu ya yang membuat saya nggak percaya omongan mereka terkait itu. Saya dari kecil, ya kan, sampai kakek saya meninggal, tidak ada yang cerita bahwa para sunan ini, para wali 9 ini adalah dari jalur Amul Faqih, Ba'alawi. Dan itu banyak diketahui oleh orang Aceh terkait masalah itu. Jadi mereka kok bisa mau membegal, nunggu di tengah jalan, kemudian diambil satu-satu datuk mereka. Kemudian tadi Kiai Imad sempat menyinggung tentang hapus saja nama-nama luar negeri gitu. Seperti misalnya Bin Syihab, seperti misalnya Bin Smith. Dulu Kiai pernah di tahun 65 orang Ba'alawi yang bermarga Aidit itu berbondong-bondong marga Aiditnya dihapus. Gitu. Sekarang muncul lagi di permukaan yang membedakan Aidit dengan Aidit gitu. Itu Aidit PKI, kalau Aidid itu Ba'alawi gitu. Jadi kalau As-Saqaf itu Habaib, kalau As-Segaf itu terserah ya, karena ada Kiai Mat saya nggak lanjut. Kemudian kalau Bin Sumaib itu Habaib, kalau Bin Semit itu PKI mungkin karena salah huruf. Nah, atau Yahudi Amerika, marga Smith. Nah, gitu ya. Jadi saya kesal ketika mereka mengatakan bahwa Wali Songo itu nggak ada keturunan. Kalaupun ada, itu dari jalur perempuan. Habis itu, Wali Songo itu dari jalur Amul Faqih. Satu jalur dengan anak. Bin Smith, gitu. Ini orang kenapa? Ini orang gitu. Kok tiba-tiba ngaku gitu? Dulu kemana aja? Ini berhubung ada Kiai Iman nih, saya lepaskan unek-unek. Saya lepaskan Iqbal gitu. Jadi dulu, saya pernah nanya sama mereka, kenapa Wali Songo itu nggak ada yang di depan namanya itu Habib gitu. Oh, Wali Songo itu kan zuriat Nabi. Wali Songo itu nggak pakai habaib, ya kan? Karena di situ ada Belanda. Kalau Belanda tahu beliau habaib, habis dibunuh, habis ditumpas gitu. Terus kenapa Utsman bin Yahya itu Munir Utsman, Mufti Batavia itu besar sekali nama Habibnya gitu. Al-Habib Al-Sayyid Utsman bin Fulan bin Yahya. Kenapa nggak takut? Kenapa justru dikasih pangkat, dikasih jabatan, gitu. Jadi cerita mereka itu nggak sinkron, gitu. Akhirnya tumpang tindih narasi mereka versus narasi mereka sendiri. Akhirnya kita dipaksa untuk husnudon aja. Sedangkan mereka sendiri aja nggak bisa husnudon dengan cerita mereka sendiri, gitu. Jadi, sama Bang TJ, saya mohon izin dulu, saya di sini ada pengajian. Mangga. Ini juga nanti kita lanjut ini 1 jam sudah sejam gitu. Ya, saya janji sama Kiai Iman tadi 1 jam. Gus Ajis, kita nanti akan closing statement ini 1,5 jam ini. Siap. Boleh. Langsung aja mau Kiai Iman atau mungkin Gus Ajis Jazuli juga boleh. Gus Ajis dulu closing statement. Siap. Terima kasih atas kesempatannya Bang TJ ya di channel yang sangat wow ini. Sederhana. Kata-kata terakhir saya atau closing statement saya. Jangan kata-kata terakhir. Mau mana? Mau miaraj. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu tentu harus berbangga diri sebagai bangsa Indonesia yang leluhur kita itu ada di sini semenjak zaman dulu yang merupakan bangsa yang begitu besar, penuh dengan perjuangan, orang-orang yang pemikirannya itu maju, sehingga jangan sekali-kali kita sebagai bangsa Indonesia itu mau untuk menjadi jongos dari bangsa pendatang yang sampai saat ini mereka belum sadar bahwa nasab mereka adalah nasab yang palsu, dan siapapun bangsa Indonesia, baik itu dari kalangan kiai mau dari kalangan yang Gus, baik itu dari kalangan akademisi, nah itu jangan sampai berhenti belajar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini.
Apalagi petani, kalangan petani seperti Ana. Masya Allah. Baik, closing Dari statement mungkin ya, sebelum kita ditutup oleh Bang TJ, saya terima kasih sekali kepada Bang TJ yang diberi kesempatan untuk bisa tampil di channel ini. Terima kasih pada Gus Aziz Jazuli juga yang berkenan membersamai saya pada malam hari ini. Dan kesimpulan dari perbincangan kita malam hari ini adalah bahwa satu, Ba'alawi Habib itu bukan keturunan Nabi. Dan itu sudah tidak bisa lagi dibantah secara tes DNA dan kitab-kitab nasab serta kitab sejarah. Tetapi walau demikian, tidaklah ada alasan bagi kita untuk membenci mereka secara zat mereka. Kita tetap saudara sebangsa dan setanah air, dan mudah-mudahan mereka mau jadi saudara kita sebangsa setanah air dengan bersama-sama membangun negara kita ini yang tercinta Nusantara untuk bersama-sama seuyunan di dalam bagaimana menjadi bangsa yang tidak merasa lebih dari yang lainnya. Karena para pejuang-pejuang Indonesia sendiri, seperti para pejuang-pejuang di Aceh, di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, di Bali, di Jawa, dan lain sebagainya, hari ini pun mereka sama sekali tidak membanggakan dan merasa lebih memiliki dari yang lainnya. Padahal leluhur mereka ada di sekolahan-sekolahan gambarnya itu. Tapi mereka kadang-kadang tidak berani untuk menatap gambar leluhur mereka itu yang dianggap orang sebagai pahlawan karena mereka merasa malu tidak bisa berbuat seperti leluhur mereka itu. Oke, oleh karena itu mari kita mengajak semuanya untuk mencintai bangsa dan negara ini, untuk menjaga persatuannya. Mari kita jaga pemimpin kita, Bapak Prabowo dan Bapak Gibran saat ini, dan mari kita siapkan pemimpin-pemimpin yang akan datang lebih baik dari hari kita hari ini, dari para keturunan kita untuk menjaga tanah dan negara kita yang tercinta ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Kiai Imad dan juga Gus Jazuli. Saya berharap sering-seringlah Kiai Imad memberikan pencerahan di channel yang sederhana ini. Mudah-mudahan teman-teman semua yang di bawah sudah menyimak. Tadi saya janji dengan Kiai Imad 1 jam untuk live karena beliau kan banyak jadwal mungkin ya. Jadi sekian teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk kalian yang ada di bawah. Terima kasih juga untuk Kiai kita, Kiai Imad, yaitu sebagai narasumber kita. Dan juga terima kasih buat Gus Aziz Jazuli sebagai ekstrim. Beliau sudah belajar langsung ke terim. Sudah melihat langsung gitu. Ada bawa pasir, Gus. Pasir Ainat. Terima kasih. Kiai, di lain kesempatan, insya Allah TIJ akan mengundang kembali Kiai Imaduddin Usman Al-Banten dan Gus Aziz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Taufik dapat hidayah. Semoga Pak Taufik dapat hidayah ya. Nah, oke. Baik. Oke, Bang. Makasih banyak ini, Bang. Saya nahan rokok dari tadi. Saya nggak kuat juga tadinya mau nggak ngerokok saya nggak kuat juga akhirnya. Oke, Bang ya. Nggak mau nanti di framing gitu. Baik. Makasih Yai, makasih Yai. Nanti kita komunikasi lagi kalau. Salam sama keluarga. Assalamualaikum. Insya Allah begitu juga di sana keluarga.